Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat ikram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Bilal bin Rabah. Beliau adalah muadzin pertama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, izinkanlah saya untuk berhenti mengumandangkan azan. Khalifah pun menjawab, tidak bisa wahai Bilal, engkau harus tetap mengumandangkan azan. Saya mohon Khalifah, saya mohon untuk berhenti mengumandangkan azan. Jawab Khalifah, tidak bisa Bilal, tidak bisa. Mana mungkin aku akan menurunkan orang yang telah ditinggikan oleh Rasulullah. Tidak bisa wahai Bilal. Bilal pun tetap meminta Khalifah untuk mengizinkan berhenti mengumandangkan azan. Tidak bisa wahai Bilal, tidak bisa, kecuali engkau mau menyampaikan alasanmu. Kemudian Bilal menatap menara dan kemudian menatap makam Rasulullah dan kembali menatap menara, di mana menara tersebut adalah tempat dia selalu mengumandangkan azan. Dia sambil meneteskan air mata bercerita kepada Khalifah, wahai Khalifah, setiap kali datang waktu salat saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah waktunya sholat. Kadangkala Rasulullah yang mendatangi saya, wahai Bilal, sudah waktunya sholat. Kemudian kami berjalan bersama menuju ke masjid. Saya menaiki menara. Kemudian sebelum adzan saya menatap wajah Rasulullah dan kemudian saya mengumandangkan adzan. Dan itu saya lakukan setiap hari wahai Khalifah. Dan sekarang tidak ada Rasulullah di samping saya. Saya tidak bisa wahai Khalifah. Saya tidak kuat untuk mengumandangkan azan lagi. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ikut meneteskan air mata dan kemudian mengizinkan apa yang telah diminta untuk Bilal. Baiklah Bilal, aku izinkan engkau tidak mengumandangkan azan lagi. Setelah itu Bilal pun meninggalkan kota Madinah yang penuh dengan cerita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggalkan kota Madinah dan menuju Syam. Syam merupakan wilayah Lebanon, Suriah, Yerusalem, dan Palestina kalau saat ini. Setelah berbulan-bulan lamanya, ketika Bilal tidur, dia bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bilal, tidakkah hatimu gersang? Tidakkah hatimu tandus wahai Bilal? Sudah lama engkau tidak mengunjungiku wahai Bilal. Tidakkah engkau merindukanku wahai Bilal? Seketika itu Bilal terbangun dari tidurnya. Dia menangis sekencang-kencangnya sampai saudaranya pun mendatangi Bilal dan menanyakan apa yang terjadi pada Bilal. Ada apa Bilal? Sampai engkau menangis seperti itu. Kemudian Bilal pun menyampaikan, menceritakan apa yang ada dalam mimpinya. Saudaranya pun meminta Bilal untuk segera mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tidak lama kemudian Bilal pun langsung mengambil untanya dan berangkat menuju Madinah. Perjalanan dari Syam ke Madinah ini sekitar 1100 km. Dia menaiki untanya menuju Madinah. Di sepanjang jalan dia terus menangis, tidak bisa menahan tangisnya, bercucuran air matanya. Sesampainya di Madinah, dia tambah menangis, tidak terbendung air matanya. Setiap gedung, setiap bangunan yang dilihat seolah-olah ada wajah Rasulullah di situ. Sesampainya di makam Rasulullah SAW, dia tersimpuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Kemudian ada seorang yang menepuk punggungnya dari belakang. Dan ditolehnya dia adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Engkau telah datang kembali wahai Bilal. Engkau telah datang kembali wahai Bilal. Dipeluknya dengan erat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saya takut wahai Khalifah, saya takut Rasulullah akan meninggalkanku. Tidak mungkin wahai Bilal, tidak mungkin beliau akan meninggalkanmu. Tidak mungkin beliau akan meninggalkanmu. Beliau tidak akan meninggalkan orang yang meneteskan air mata karena mencintainya. Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Azanlah kembali wahai Bilal, azanlah kembali wahai Bilal. Sayyidina Umar yang ada di sampingnya pun meminta kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Tidak bisa wahai Khalifah, saya tidak bisa mengumandangkan azan kembali. Dirayu-rayu pun Bilal tidak menyanggupi permintaan dari Khalifah tersebut. Kemudian datang dua anak laki-laki. Beliau adalah Hasan dan Husain. Tolong kakek, azanlah kembali kakek. Saya sangat merindukan suaramu wahai kakek. Bilal menatap kedua anak tersebut. Dipeluknya erat-erat. Wajah mereka berdua sangat mirip dengan wajah Rasulullah SAW. Dia tidak bisa menolak apa yang menjadi permintaan kedua anak tersebut, yaitu Hasan dan Husain. Baik, saya akan mengumandangkan azan. Kemudian berduyun-duyunlah penduduk kota Madinah menuju ke masjid untuk mendengarkan Bilal mengumandangkan azan. Bilal pun menaiki menara. Ditatapnya ke bawah. Banyak penduduk Madinah yang datang ke masjid. Ditatapnya wajah mereka. Tidak ada wajah Rasulullah di sana. Dia menangis, punggungnya pun sampai terguncang. Sebenarnya dia tidak kuat akan melakukan ini. Kemudian dia mulai mengumandangkan azan. Penduduk kota Mekah yang berada di masjid semuanya menangis meneteskan air mata, mengenang kembali ketika Rasulullah masih bersama mereka. Kemudian Bilal pun melanjutkan azannya. Wanita-wanita pun berdatangan ke masjid. Apakah Rasulullah bangkit kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Orang-orang pun menjawab, tidak. Rasulullah sudah wafat. Rasulullah sudah meninggal. Beliau tidak akan bangkit kembali. Itu hanyalah suara Bilal. Bilal pun melanjutkan azannya sampai suatu kalimat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bilal tidak kuat lagi, dia tidak tahan, kemudian sampai dia pingsan. Setelah terbangun dari pingsannya, sahabat pun meminta kembali kepada Bilal untuk melanjutkan azannya. Lanjutkan Bilal, lanjutkan azannya. Tidak kuat, saya tidak kuat, saya tidak tahan.
saya tidak bisa melanjutkan adzan ini. Demikian tadi kisah dari sahabat Bilal bin Rabah. Beliau adalah sahabat Rasulullah dan termasuk sahabat yang ditinggikannya. Lalu bagaimana kita? Bagaimana orang-orang yang tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam suatu riwayat hadis dari yang diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala lahu ya Rasulullah tuba liman ra'aka wa amana bika qala tuba liman ra'ani wa amana bi summa tuba summa tuba summa tuba liman amana bi wa lam yarani qala lahu rajulun wa ma tuba qala syajaratun fil jannah masiratu mi'ati amil thiyabu ahlil jannah takhruju min akmamiha rawahu Ahmad. Yang artinya dari Abu Sa'id al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang datang kepada Nabi dan mengatakan, wahai Rasulullah, beruntunglah orang yang melihatmu dan beriman kepadamu. Rasul pun menjawab, beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Kemudian beruntunglah orang yang beriman kepadaku tetapi tidak pernah atau belum pernah melihatku. Seseorang mengatakan kepada Nabi, apa beruntungnya? Rasulullah pun menjawab, satu pohon di surga, 100 tahun perjalanan penduduk ahli surga, barulah dia akan keluar dari naungan tersebut. Hadis rawahu Ahmad. Kita yang bukan sahabat Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi dan kita mencintai Nabi, semoga kita termasuk dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah tadi. Semoga kita bisa mendapatkan naungannya nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Kita harus selalu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai panutan kita, uswah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.